Salam sehat Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Romli. Saya akan memandu prosesi acara sosialisasi ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Dan kami sangat mengapresiasi atas komitmen Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu, mengikuti acara sosialisasi ini di tengah kesibukan Bapak Ibu dan di minggu terakhir menjelang libur Lebaran. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 17 Mei lalu Perpustakaan Nasional merayakan hari ulang tahun yang ke-40. Untuk itu mari sama-sama kita ucapkan Dirgahayu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-40. Perpustakaan sebagai pusat budaya bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai acara sosialisasi ini secara resmi. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarip Bando MM. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Woro Titi Haryanti MA. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Kepala Pusat Pengembangan, Perpustakaan, dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi MHum. Direktur Bank Rakyat Indonesia Microfinance Center, Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Tim Leader Konsultan Pendamping Program dari PT Makplus Inc., Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih. Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Mitra Program tahun 2020. Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Mitra Program tahun 2020, Bapak Ibu PIC Provinsi dan PIC Kabupaten, rekan-rekan tim Perpusnas dan tim konsultan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung. Tahun ini karena wabah pandemik COVID-19, kegiatan kita lakukan secara daring atau online. Kami berharap walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau online, Bapak Ibu kita semua bisa tetap menjaga kualitas proses dari kegiatan sosialisasi ini. Untuk itu, mengawali acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk acara kita ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, berikut akan saya tampilkan, saya sampaikan informasi lebih detail tentang peserta untuk gelombang pertama ini. Di gelombang pertama ini, Bapak Ibu, peserta yang ikut dalam gelombang pertama untuk sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini ada 16 provinsi.
dengan 50 kabupaten dengan total peserta sebanyak 198 peserta. Selanjutnya, saya akan perkenalkan narasumber yang akan memberikan materi pada acara ini. Yang pertama, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Yang kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas RI, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSI. Yang ketiga, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi M.Hum. Narasumber berikutnya, Direktur BRI Microfinance Center, Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Dan narasumber yang keenam, Tim Leader Konsultan Pendamping Program dari PT Makfes Inc., Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal perlu kami jelaskan tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi ini. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini, yang pertama, kita berharap kita semua yang hadir dalam kegiatan ini memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi untuk kesejahteraan. Yang kedua, kita berharap kita semua yang hadir memiliki pemahaman yang sama tentang tahapan dan jadwal implementasi program. Dan tentunya yang terakhir, yang ketiga, mari kita sama-sama bangun kesadaran dan komitmen untuk mengimplementasikan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang agenda kegiatan sosialisasi ini. Agendanya akan kita mulai dari sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini menjadi agenda pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Yang kedua, akan ada sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSI. Kemudian yang ketiga, akan ada sambutan dari Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang konsep program transformasi perpustakaan oleh Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang kondisi UMKM dan potensi pengembangan UMKM melalui perpustakaan di tengah pandemi COVID-19 oleh Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang peran mitra dan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi M.Hum. Tanya jawab dan terakhir penutup. Mohon kepada semua peserta dapat tetap mengikuti kegiatan ini sampai kegiatan ini selesai. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang ground rule atau tata tertib kegiatan ini. Yang pertama, peserta dari kegiatan ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten dari 16 provinsi dan dari 50 kabupaten dan atau beserta 2 orang PAC-nya. Kemudian yang kedua, seperti himbauan tadi, kami berharap semua yang hadir saat ini tetap mengikuti acara sampai selesai. Kemudian karena kita menggunakan fasilitas webinar, para peserta tidak mendapatkan akses untuk bertanya langsung, tetapi menggunakan fitur Q&A atau question and answer untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengoptimalkan penggunaan fitur yang ada di dalam webinar, kita akan mendengarkan penjelasan
penggunaan fitur Zoom webinar yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kami, Saudara Ari Syukron. Kepada Mas Ari, saya silahkan. Baik, terima kasih Mas Romli. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu sehat dan gembira selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan fitur webinar atau Zoom webinar yang sedang kita pakai. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bahwa di fitur Zoom webinar yang dipakai oleh peserta, oleh Bapak Ibu sekalian, terdapat 3 menu berupa Q&A, raise hand, dan chat. Nah, saya akan menjelaskan 3 menu tersebut, cara penggunaannya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Romli, terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan, dapat ditulis pada fitur Q&A. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di kolom di bawah ada menu Q&A, raise hand, dan chat. Nah, ketika mau bertanya bisa klik menu Q&A dan ajukan pertanyaan, tulis pertanyaannya, lalu send atau kirim. Maka setelah itu akan dijawab oleh tim panelis yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada fitur raise hand. Raise hand ini dipakai ketika nanti moderator mengajukan kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat tangan untuk bertanya. Bisa dicoba Bapak Ibu sekalian ketika mengklik raise hand atau memilih raise hand. Nah, seperti itu. Dan mohon untuk ketika acara sudah dimulai, ketika memang tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada kesempatan untuk tidak ada kesempatan untuk bertanya atau diberikan untuk raise hand, tolong tidak usah dimain-mainkan ya Bapak Ibu. Artinya ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan secara teknis, bisa menggunakan fitur yang tersedia berupa fitur chat, atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat ini untuk bersapa salam dengan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Berikut penggunaan fitur Zoom webinar dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kembalikan ke Mas Romli. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari atas pemaparannya. Bapak Ibu, baru saja kita ikuti bersama penjelasan tentang penggunaan fitur Zoom webinar dari Mas Ari. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa mengoptimalkan penggunaan fitur Q&A untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada narasumber selama proses sosialisasi berlangsung. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perpustakaan Nasional ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menunaikannya. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa ada kebijakan Perpustakaan Nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu didasarkan pada konsep perpustakaan yang sebenarnya. Pada abad 18, kita masih bicara tentang bagaimana memanage collection.
pada abad ke-19 kita sudah sampai pada bagaimana memanage knowledge, dan pada abad 20 ini adalah bicara tentang transfer knowledge. Kaitannya dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi, maka kami ingin menjelaskan bahwa inklusi sosial sama dengan atau berlawanan dengan eksklusif, yang selama ini orang-orang ke perpustakaan itu mungkin dia jadi peneliti, mungkin dia calon doktor, mungkin juga adalah orang-orang profesional, dan karena itu perpustakaan lebih berfungsi sebagai tempat untuk menggali ilmu para peneliti dan orang-orang yang akan menggeluti ilmu-ilmu tertentu. Ke depan tidak lagi seperti itu. Kita berharap bahwa perpustakaan sebagai tempat menyimpan jutaan bahkan miliaran ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti sampai di perpustakaan, kemudian akhirnya menjadi harta karun yang tidak banyak berguna. Tetapi para pendidik, para pustakawan, dan para ilmuwan yang lain bisa menggali ilmu yang ada di perpustakaan dan kemudian ditransferkan kepada masyarakat termarginalkan dalam mendukung program pemerintah. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tentang pembangunan dimulai dari pinggiran. Kita tahu bahwa masalahnya Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ketimpangan yang sangat jauh antara pusat dan daerah. Karena itu prioritas kita adalah bagaimana perpustakaan ini bisa menjangkau dan menyiapkan bahan-bahan informasi, ilmu pengetahuan, dan terutama yang terkait dengan life skill dan ilmu-ilmu terapan keterampilan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran nun jauh di sana. Karena itu, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam PP 18 2016 tentang organisasi perangkat daerah, hampir di seluruh provinsi dan kabupaten kota telah dibentuk kelembagaan berupa dinas perpustakaan sama dengan dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dan dinas-dinas yang lain. Disinilah perpustakaan nasional mendapat keuntungan karena secara teknis bisa mendapatkan perpanjangan tangan dengan teman-teman kepala dinas perpustakaan yang ada di provinsi dan kabupaten kota untuk menjadi garda terdepan di dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu, perpustakaan nasional tentu harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana rekomendasi dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota untuk perpustakaan-perpustakaan yang dijadikan mitra penerima manfaat di dalam implementasinya. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun pelaksanaan mulai dari 2018-19 itu berjalan baik dan sukses, dan sudah banyak testimoni yang disampaikan oleh masyarakat penerima manfaat dengan program ini, dan rasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini justru program ini sangat diperlukan lantaran saya kira peran perpustakaan bisa menjadi sumber informasi yang semua basisnya adalah online. Daerah-daerah penerima manfaat nanti juga akan difasilitasi dengan hal seperti itu, namun secara spesifik akan ada pendampingan bagaimana mereka memilih pilihan-pilihan ekonomi, dan kemudian dari pilihan-pilihan ekonomi yang dipilih oleh masyarakat, Perpustakaan Nasional bersama dengan tutornya wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk itu, mencari perbandingan-perbandingan, melatih, dan akhirnya para penerima manfaat harus dipastikan dia bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan bergabung dalam program ini. Tentu keterbatasan anggaran di Perpustakaan Nasional, program ini hanya akan menjadi stimulan.
kita berharap dengan testimoni yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat yang betul-betul merasa beruntung bisa bergabung dengan program ini akan menjadi referensi, akan menjadi contoh, akan menjadi bukti bagi masyarakat yang lain bahwa betapa kita beruntung jika bergabung dengan perpustakaan, baik yang perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan khusus, bahkan sampai ke perpustakaan desa, karena orang bilang segala sesuatunya ada ilmunya. Saya kira disinilah peran yang kita akan maksimalkan untuk betul-betul menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi, pengetahuan dan teknologi untuk mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan pilihan-pilihan ekonomi yang ditetapkan oleh dia. Mudah-mudahan dukungan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, kemudian dari Komisi 10 DPR RI, dan juga stakeholder yang lain, tentu juga masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka untuk siapa saja dalam menghadapi era globalisasi yang sangat ketat, terutama kita tahu dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini akan sangat besar, sehingga dibutuhkan untuk kita segera bangkit dengan pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga motivasi-motivasi baru untuk terus bekerja dalam membangun masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, baru saja kita dengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan salah satu poin adalah bahwa beliau menekankan bahwa kebijakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial didasarkan pada konsep perpustakaan yang sesungguhnya, di mana perpustakaan menjadi ruang belajar yang terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali, yang dengan inovasi layanannya, perpustakaan diharapkan mampu melakukan transfer ilmu pengetahuan, ilmu terapan dan keterampilan kepada masyarakat yang akan digunakan oleh masyarakat untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Poin kunci ini kami harapkan menjadi pijakan kita bersama dalam melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko, MSc. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat para Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang terhormat para pustakawan, para pegiat literasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak para hadirin dengan penuh hikmat mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat ridhonya, kita semua masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2020. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Penyebaran penyakit menular ini sangat cepat. Sampai dengan awal pekan ini sudah 373 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi, sementara kita semua belum sepenuhnya siap menghadapi virus corona jenis baru ini. Dalam 3 bulan terakhir, kita telah berupaya melawan laju persebaran virus dengan membatasi kontak fisik dan pergerakan penduduk. Hampir tidak ada pilihan lain. Terlebih kita belum menemukan vaksin virus ini. Oleh karena itu, kita perlu secara cepat mengantisipasi dampak pandemik ini terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tentu bidang kesehatan masyarakat yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Meningkatnya jumlah penderita terinfeksi virus corona dalam waktu singkat telah meningkatkan tekanan yang luar biasa pada sistem pelayanan kesehatan kita. Kita tentu harus mengapresiasi semangat pantang menyerah para tenaga medis di tengah kelangkaan alat-alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri atau APD, bagi dokter dan perawat. Kita juga prihatin dengan korban jiwa yang tidak bisa diselamatkan dari virus ini. Saat ini pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi isu-isu ini. Dampak lainnya terkait aspek sosial ekonomi, di mana pemerintah telah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah-wilayah epicentrum dalam rangka membatasi dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Konsekuensinya, mobilitas penduduk dibatasi, khususnya di ruang-ruang publik yang berpotensi kontak fisik dan mempermudah transmisi virus, baik melalui droplet ketika penderita atau carrier atau orang sehat pembawa virus sedang batuk atau bersin, maupun melalui kontak permukaan benda di mana virus masih menempel. Dampak dari hampir berhentinya mobilitas orang ini sungguh luar biasa. Terutama proses produksi di sektor real berkurang karena sebagian besar pekerja diminta bekerja di rumah. Sektor-sektor yang diperkirakan paling terpukul diantaranya adalah industri pariwisata, industri manufaktur, khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, kemudian sektor perdagangan, dan sektor konstruksi. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dan pelaku ekonomi informal yang pendapatan usahanya berputar secara harian, dampaknya sungguh berat. Dan kurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrim kehilangan mata pencaharian. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, orang bijak mengatakan bahwa selalu ada hikmah dalam setiap musibah. Selain salah satu hikmah yang dapat kita petik, pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lebih hangat bersama keluarga, lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Kami di Bappenas, jauh hari sebelum wabah corona melanda, telah menerapkan integrated digital workplace yang memungkinkan pegawai bekerja secara virtual. Bekerja tanpa harus hadir di kantor. Pada tanggal 16 Januari 2020 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan Integrated Digital Workplace di kantor Bappenas, dan Bappenas menjadi instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan sistem kerja Integrated Digital Workplace ini yang akan diikuti oleh 4 kementerian lainnya. Namun dengan adanya wabah ini, semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah telah bekerja secara virtual yang membuat kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien. Tentu kami sangat bahagia sekali bahwa wabah ini tidak membawa kita terhenti berkarya. Hari-hari ini kita menjadi sangat terbiasa dengan pola bekerja dari rumah, menggunakan berbagai aplikasi telekonferensi populer seperti Hangout, Zoom, Skype, Webex, dan kegiatan sosial kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dengan menghadirkan
perpustakaan dan para pegiat literasi dari seluruh Indonesia pada satu ruang, kini dapat kita lakukan secara virtual. Tidak dapat dipungkiri, COVID-19 turut berdampak pada perlambatan gerakan literasi di perpustakaan. Pembatasan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dan interaksi antar manusia berdampak pada penutupan layanan perpustakaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan literasi berbasis inklusi sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pada masa-masa sulit ini, perpustakaan memiliki peran penting di tengah masyarakat untuk turut serta menangani dampak COVID-19. Kehadiran perpustakaan sangat diperlukan untuk melakukan edukasi dan memberikan informasi yang benar mengenai pandemi COVID-19, serta membangkitkan semangat optimisme, sehingga masyarakat tidak dilanda kepanikan, tapi juga tidak menganggap remeh penyakit ini. Tantangan perpustakaan pada saat ini adalah menyediakan informasi dan pengetahuan secara digital, sehingga dapat diakses masyarakat secara luas. Kami dapat informasi yang menggembirakan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengembangkan layanan perpustakaan digital berbasis gawai melalui aplikasi e-Pusnas yang memungkinkan masyarakat dapat meminjam ribuan judul buku digital secara gratis, cukup melalui ponsel. Menurut data yang kami terima, minat masyarakat meminjam buku digital meningkat tajam hingga 130% selama pandemi ini. Dari 8 sampai 14 Maret 2020, jumlah orang yang mengunduh aplikasi e-Pusnas sebanyak 8.238. Dan ini melonjak tajam, di mana pada periode 29 Maret sampai 4 April 2020 mencapai 42.645 unduhan. Jadi ini 5 kali lipatnya. Kami berharap layanan perpustakaan digital berbasis gawai ini dapat diduplikasi dan dikembangkan oleh perpustakaan umum daerah sehingga layanan perpustakaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih mudah dan merata. Selain menyediakan paket informasi dan pengetahuan tentang virus corona jenis baru ini, perpustakaan juga dapat menyelenggarakan webinar, yakni seminar melalui situs web atau aplikasi berbasis internet. Melalui webinar, perpustakaan dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilakukan meski dalam keterbatasan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, pemerintah berupaya menangani pandemi COVID-19 secara serius. Pemerintah tetap fokus pada upaya penguatan fasilitas kesehatan, peluncuran paket stimulus dengan tujuan melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca COVID-19. Tentu penanganan COVID-19 perlu kerjasama berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Meskipun wabah COVID-19 masih belum menunjukkan grafik mereda, kita harus terus optimis mengawal agar perpustakaan tetap menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita selalu memperoleh kekuatan untuk mengejar cita-cita bersama, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Terakhir, kami ucapkan selamat bekerja. Semoga forum ini meneguhkan tekad kita, meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, baru saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSI. Salah satu poin penting yang menurut saya sangat relevan dengan program kita ini adalah bahwa sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, perpustakaan diharapkan tetap dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup
berbasis literasi informasi terapan bagi masyarakat terdampak COVID-19 melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti webinar ini. Diharapkan pesan beliau ini kami harapkan menjadi dorongan dan motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk mengoptimalkan peran perpustakaan di tengah pandemi COVID-19 melalui pendekatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Woro Titi Haryanti MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan di 32 provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan di 100 kabupaten, dan Kepala Koordinator Program di 32 Dinas Perpustakaan Provinsi, dan 100 Koordinator di Dinas Perpustakaan Kabupaten, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan sosialisasi program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada hari ini melalui daring dengan menggunakan platform online meeting dengan metode ceramah dan tanya jawab. Bunga kenanga, bunga Kamboja, elok nian dipandang mata, niat hati ingin berjumpa langsung dengan Bapak dan Ibu semua. Apa daya COVID telah membuat kita untuk menjaga jarak sementara. Di hati saya, Ibu dan Bapak tetap hadir dengan penuh rasa cinta. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir mengikuti acara ini, karena saya percaya dengan bantuan Bapak dan Ibu semua program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan dapat berjalan baik di 32 provinsi yang mencakup 100 kabupaten dan 200 desa baru yang tersebar di kabupaten yang telah bertransformasi dan melibatkan semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya awali sambutan ini dengan menyampaikan jumlah perpustakaan di Indonesia pada saat ini 164.610 dengan kondisi yang sangat bervariasi, dan ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat terus mengembangkan dan membina perpustakaan di Indonesia dan membuatnya sesuai dengan standar sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan. Mencermati kondisi yang sangat variatif ini, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan kegiatan program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana peran perpustakaan sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini berlaku untuk masyarakat disabilitas dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolir dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selain itu,
menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat, sehingga memberikan manfaat dan dampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidup mereka. Bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang harus menyediakan informasi bertempat sebagai fasilitas belajar masyarakat. Melalui penyediaan informasi tercetak maupun digital, perpustakaan akan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang tinggi, yang akan mendorong perubahan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Karena menurut UNESCO, program literasi menghasilkan manfaat yang dapat melampaui dari hasil dari sekolah, khususnya bagi orang dewasa. UNESCO di tahun 2016 menyatakan dengan program literasi untuk orang dewasa menghasilkan berbagai manfaat, khususnya membangun self-esteem, kepercayaan diri, dan empower pemberdayaan dirinya kepada masyarakat. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung saja, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang punya dampak sosial ekonomi. Literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan, dan itu perpustakaan akan ikut ambil bagian di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Perpustakaan Nasional menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya nyata mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan fungsi dan kualitas layanan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai kepada tingkat desa. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia, sebagaimana disampaikan oleh Paul Sturges tahun 2004 di dalam IFLA. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun ini agak sedikit berbeda dengan program yang sama di tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi COVID. Pada tahun ini, 100 dinas perpustakaan kabupaten akan mendapatkan 700 eksemplar buku koleksi perpustakaan, 2 unit komputer untuk digunakan pemustaka, 1 unit printer untuk pemustaka, dan 1 unit server. Dan bagi 100 dinas perpustakaan provinsi yang baru bergabung di tahun ini akan mendapatkan 2 unit komputer untuk digunakan pemustaka dan 1 unit server. Sedangkan provinsi yang lainnya yang sudah mendapatkan tahun lalu, tahun ini tidak mendapatkannya lagi. Walaupun demikian, kami harapkan peran perpustakaan tetap dapat ikut dalam menggairahkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan optimalisasi pemanfaatan layanan TIK perpustakaan untuk menggairahkan ekonomi di tengah wabah COVID-19. Selain program bantuan tersebut, masih akan ada kegiatan BINTEK bagi pengelola perpustakaan provinsi dan kabupaten kota. Dan kemungkinan besar ini akan kami lakukan secara online. Dan jika kondisi sudah lebih baik lagi, ya, kita akan mengadakan
pertemuan stakeholders meeting nasional dan peer learning meeting nasional, tempat dan waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi peserta tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, khususnya bagi 10 provinsi baru yang sedang bergabung. Mari kita bergandeng tangan dan bersinergi untuk mengembangkan perpustakaan untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan, dan salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi saya hormati, baru saja kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain memberikan informasi kegiatan program dan dukungan stimulan berupa perangkat TIK yang akan dilaksanakan tahun ini, dalam sambutannya beliau menitipkan harapan besar kepada Bapak Ibu untuk dapat ikut menggairahkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan mengoptimalisasikan layanan TIK di perpustakaan. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, kalau dari 3 sambutan sebelumnya berisi arahan, motivasi, dorongan, dan harapan agar perpustakaan Bapak Ibu bisa bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mampu menjawab, mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Pada sesi ini kita akan sama-sama mendapatkan informasi yang lebih detail. Apa yang dimaksud dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bagaimana strategi pelaksanaannya di lapangan, dan sejauh mana dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari tim leader konsultan pendamping program Ibu Erlin Sulistianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Romli. Yang saya hormati Ibu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dr. Anda Woro Titi Haryanti, MA, yang saya lihat sepertinya hadir pada Zoom ini. Selamat pagi, Ibu. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M. Hum. Selamat pagi, Bapak. Yang saya hormati Direktur BRI Microfinance Center, Bapak Agus Rahmadi, SPMMMA. Selamat pagi, Bapak. Kemudian juga luar biasa, Bapak Ibu yang luar biasa, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi di 16 Provinsi Mitra Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2020. Kemudian Bapak dan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten dari 50 Kabupaten Mitra Program tahun 2020. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan juga yang luar biasa juga Bapak dan Ibu PIC atau Koordinator Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Provinsi dan Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat,
salam gembira, dan selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, para pejuang perpustakaan yang mampu merubah hidup masyarakat menjadi lebih baik melalui layanannya. Izinkan saya memaparkan beberapa paparan dalam beberapa menit ke depan. Silahkan Ari. Next slide. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Erlin Sulistianingsih dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi tim leader konsultan program transformasi berbasis inklusi sosial. Dan rasanya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun dalam keadaan virtual, dan namun tidak mengurangi puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya maka kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pada acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Latar belakang saya, Bapak Ibu, adalah dokter. Betul, dokter medis. Tetapi saya bisa menjadi dokter itu karena perpustakaan. Sehingga keterlibatan saya dalam peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan itu membuat saya sangat berharap perpustakaan benar-benar semakin maju ke depan dan memberi manfaat nyata seperti yang telah saya alami. Secara jujur, perpustakaan telah membuka pikiran dan hati saya untuk mempunyai harapan besar terhadap masa depan hidup yang lebih baik, walaupun saya berasal dari tempat yang sangat terpencil di Jawa Tengah dan dengan sumber daya yang terbatas. Maka saya sangat senang sekali bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang juga telah banyak, saya yakin, melahirkan dan juga menciptakan orang-orang luar biasa yang berhasil dalam hidupnya karena layanan yang Bapak dan Ibu berikan. Mungkin tidak pernah terpikir oleh Bapak dan Ibu yang setiap hari bekerja melayani masyarakat di perpustakaan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari itu sungguh membuat perubahan hidup yang lebih besar bagi seorang individu masyarakat seperti saya. Next slide, Ari. Lalu mengapa kita sekarang bertemu virtual? Walaupun kondisi pandemi COVID-19, tapi kita berupaya untuk bisa bertemu dan mudah-mudahan ke depan setelah COVID-19 ini berakhir, kita bisa bertemu secara fisik dan bisa saling menyapa, saling memotivasi, menginspirasi satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat memberdayakan dirinya supaya kualitas hidupnya lebih baik, manusia membutuhkan akses informasi dan juga terkoneksi dengan sumber daya di sekitarnya. Seperti yang saya alami dari kecil. Saya tinggal di gunung, saya membutuhkan akses informasi untuk membuka pikiran dan wawasan saya bahwa saya mempunyai harapan di masa depan. Perpustakaan buat saya adalah harapan. Harapan untuk hidup lebih baik di dalam kehidupan saya yang penuh keterbatasan.
Tanpa akses informasi dan terkoneksi dengan sumber daya, manusia tentunya sulit mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa angka kemiskinan masih mencapai 9,8%. Dan ternyata di pedesaan lebih tinggi lagi 14,1%. Apalagi situasi pandemi COVID-19 ini membuat peningkatan kemiskinan mungkin akan melonjak tinggi, lebih tinggi lagi. Bapak Ibu sekalian, data dari the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, mengatakan bahwa 55,4% masyarakat Indonesia yang telah menyelesaikan sekolahnya ternyata mengalami iliterasi fungsional. Artinya apa? Walaupun mereka telah menyelesaikan pendidikannya, tapi kurang mampu melakukan penyelesaian aktivitas-aktivitas pekerjaannya, sehingga berujung pada rendahnya sektor produktivitas. Dan juga indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih di bawah 112 negara dari 188 negara, ini menjadi tantangan lain. Tantangan yang tidak mudah. Sehingga hal ini diperlukan penguatan literasi masyarakat untuk menjawab fakta-fakta tersebut di atas. Dan UNESCO tahun 2016 juga menyerukan bahwa perpustakaan mampu sebagai pusat untuk terjadinya proses literasi masyarakat. Tadi Ibu Deputi sudah menyebutkan, literasi tidak hanya mengenai masalah membaca, menulis, menghitung, tetapi mengasah kemampuan kognitif individu untuk membuat orang mampu menerima informasi, memahaminya, menganalisanya, dan mengaplikasikan dalam hidupnya. Untuk itu ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi perpustakaan di Indonesia yang berjumlah sebanyak 164.610. Maka Bapak Ibu sekalian, Bappenas dan Perpustakaan Nasional mendorong penguatan literasi melalui perpustakaan menjadi program prioritas nasional 2020 sampai 2024. Dan penguatan literasi ini dilakukan dengan pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai penyedia akses informasi dan sebagai community learning center, pusat belajarnya masyarakat, supaya bisa memberi manfaat nyata bagi pemustaka untuk hidup lebih baik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Deputi bagaimana peran perpustakaan itu bisa melengkapi dan meningkatkan literasi untuk orang dewasa setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah formal. Bapak Ibu sekalian, Perpustakaan Nasional telah melakukan pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak 2018. Dan supaya tidak bosan melihat saya, maka saya persembahkan capaian-capaian daripada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui video ini.